Contoh, ruhani itu butuh sholat. Ya sholat itu kewajiban ruhani. Tapi jasmani ini butuh yang namanya tutup aurat. Lah tutup aurat itu urusannya sama kain. Kain itu urusannya sama pabrik kain. Jadi kaitannya banyak. Nah urusan pabrik kain, urusan siapa yang jamin? Utang bank dulu ya, dijamin oleh bank. Maka ketika bank ini menjamin pabrik kain, sesungguhnya bank juga punya sumbangsi terhadap alat tutup aurat. Ya. Agama itu mengajarkan sholat. Sholat itu mengajarkan toharoh, bersesuci. Bersesuci urusannya sama air. Air urusannya sama kolam, sama sanyo, sama pipa. Itu. Nah kadang di urusan itu bank juga bisa memberikan pinjaman. Maka bank juga punya sumbangsi terhadap urusan sholat. Bikin masjid. Sama sholat itu bikin masjid. Untuk bahan bangunan, tokonya juga kredit bank. Agama mengajarkan puasa. Puasa urusannya sama makanan. Makanan itu urusannya dengan perusahaan-perusahaan makanan. Perusahaan-perusahaan makanan juga ada urusannya dengan perbankan. Haji ini ruhani, mau menghadap Allah di sana. Tapi bagi orang yang jauh harus diselesaikan dulu sama perbankan. Naik pesawat diselesaikan dulu oleh perbankan. Yang ngurus pesawat macam-macam, ada Boeing, ada Airbus, yang ngurusi beda-beda. Agamanya juga beda. Makanya ketika pemerintah Saudi ngurusi orang haji, ya di sana juga macam-macam. Ada Paris Hilton yang diundang untuk bikin hotel Hilton. Oh itu perbankan semua yang terlibat. Orang capek sana minum zam-zam, dikasih Coca-Cola, dikasih Sprite. Capek makan daging unta, disiapkan McD, disiapkan. Lah hari ini seluruh sistem transaksi itu sistemnya perbankan. Maka orang harus hati-hati. Jangan mudah-mudah bank haram, bank riba itu sekarang kan lagi tren itu. Nah sampai orang perbankan nggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena orang hari ini perbankan ini termasuk salah satu alat yang paling vital buat manusia. Bank haram tapi pakai uang, ya nggak boleh. Kalau mengharamkan bank ya jangan sekali-sekali pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Baca Quran pakai bank, karena percetakan Quran utang bank dulu sebelum Qurannya dibeli oleh negara. Ini. Nah sekarang tiba-tiba kemudian urusan riba ditimpahkan ke bank. Tidak ada orang Islam mau dengan riba, tapi jangan kemudian riba itu ditimpahkan ke bank. Gitu loh. Karena ini selama ini kan tiba-tiba kemudian ya bank apa riba itu adalah haram, seperti menzinai ibu sendiri. Loh, iya semua kiai juga tahu kalau riba itu haramnya luar biasa. Tapi bahwa kemudian memaksakan riba hukumnya kepada bank, nah itu yang kiai juga nggak bisa nerima loh. Karena itu riba, tapi jangan kau katakan bank itu riba. Karena siklus kehidupan manusia hari ini ya semuanya siklusnya perbankan. Orang pergi haji pakai bank. Kalau banknya haram, hajinya haram. Itu kan begitu. Tapi ini adalah sebuah siasat untuk menghancurkan ekonomi syariat. Ekonomi syariat yang kamu maksud yang mana? Dulu kan jaminannya emas. Ya semua orang dari dulu tahu jaminannya emas. Tapi emas lama-lama juga nggak akan bisa menjadi jaminan. Karena anak-anak muda sekarang juga sudah jarang yang mau pakai emas. Emas itu dulu dipakai kan untuk perhiasan. Dan emas pernah rusak ketika Mansa Musa mikul dengan 60.000 warganya pergi haji bawa emas. Akhirnya emas bukan sesuatu yang istimewa. Hampir 30 tahun emas nggak laku. Nah alat tukar emas untuk transaksi hari ini apa bisa? Bawa emas gitu. Kalau misalnya saat beli mobil bisa. Emas 1 gram sekarang berapa? 600.000. Kalau dibikin koin seberapa 1 gram itu? Nah kalau ibu-ibu ke pasar beli 1 ikat sayur 500 rupiah, cara ngukurnya kayak apa? Dicuil. Malah nganggo mikroskop hilang. Nanti juga pakai konversi alat tukar. Jadi orang-orang yang kadang nggak mikir, bisa ngomong tong mikir. Bank riba, ya wes bank riba aku pinjem kamu. Nah ini problem-problem seperti ini. Kita kadang menghadapi seperti itu. Nah
Agama nggak bisa karena jasad itu berada di dunia, jasad ini di dunia. Makanya ditata betul dari titik tadi urusan nafsu sampai urusan yang terlihat. Nafsu dunia karena jasad ini dunia, jasad berada di dunia, maka jasad terkait dengan problem dunia. Jasad ini dunia, nafsunya dunia. Jangankan material, secara batiniah aja susah kok. Coba ruhani dengar azan, Allahu Akbar, matek pengen sholat pasti. Tapi kan dunia ini kan nggak mau dia. Enak nonton TV, nonton bioskop, duduk. Itu sampai di kampung-kampung ada robana ya robana. Nunggu pujian karena makmumnya nggak datang. Sampai tombo hati itu kan sampai ada karena capek nunggu ya nambah niat ini dewe. Kalau sudah nggak datang baru kiainya ngamuk diuruki anjang baru begitu. Nah setelah itu disemprot karena pengen sholat, akhirnya sholat lah, sholin Allah akbar sampai gini ini wajah tuh wajhia gitu. Tapi wong mata ini dunia begitu melek ya lihat dunia lo jam baru kowe bolong ya semua sama Allah akbar ini wajah tuh wajhia. Tapi kuping ini kan dunia, ada bakul bakso lewat juga denger, ada ding bakso denger. Habis kalau itu yang terkait dengan yang ruhani aja beratnya kayak gitu terkait nafsu. Nggak bisa dipisah, gandol. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lama. Loh, hal yang non material aja dibawa ke ini susah, apalagi keberadaan jasad terkait dengan siklus kehidupan dunia tambah nggak bisa dipisah. Makanya agama ini nggak bisa berdiri sendiri terus kayak nggak butuh orang, nggak bisa karena psikologis saja ketarik ke dunia, apalagi yang jasmani ini di dunia. Makanya dunia harus berbagi, agama pun harus berbagi itu. Makanya kan dengan perbedaan hanya disebutkan la'allakum tattaqun. Manapun coba lihat Allah, semua ini ciptaan Allah. Makanya kemudian dunia ini saling mendukung, saling merangkai. Kita dirangkai. Makanya Rasulullah mengatakan mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti terhadap urusan agama. Lah khaironnya nakiro. Khairon itu kalau nakiro maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah Allah kok yang sempurna, manusia nggak sempurna. Contoh pengajian ini ya kan nggak bisa berdiri sendiri, manusia baiknya. Pengajian ini baik kan, yang paling baik ya saya kiainya pastinya. Iya nggak boleh bantah sama minumannya banyak, orang baik gitu. Tapi kalau nggak ada Pak Nano yang bawa pengajian ke sini, saya juga nggak terlihat baik. Nah kalau sudah seperti itu baik saya apa baik Pak Nano? Oh ya dua-duanya kan mesti begitu. Karena kalau ribut nggak bisa. Kalau sampai bilang baik Pak Nano, nggak bisa. Kalau saya nggak datang juga pengajiannya jelek, lo kan nggak ada habisnya. Tiba-tiba kemudian kita berdua udah sepakat ya wis lah sama-sama baiknya. Sampean ikut, kami ya yang bikin baik. Lah kenapa? Kami mau datang. Kalau kami nggak ada yang datang itu bukan pengajian lah, cek sound. Wah ada selesainya itu. Kemudian kita makan, ada yang bikin karpet ini entah dari Turki lah, semua terlibat. Bahkan ketika urusan makanan kita ini semua juga Allahumma barik lana. Kami kenapa bukan saya? Karena makanan juga bareng-bareng. Yang nanam wijen siapa? Yang bikin tempe apa? Onde-onde siapa? Makanan enak dikasih bumbu, yang masak siapa? Yang bikin bumbu siapa? Yang bikin garam siapa? Orang Rembang sana ditambah-tambah garam. Nah apakah sampean ngerti waktu bikin garam itu tambahnya gak dikencingi? Loh iya kan? Kenapa? Karena namanya mirip, yang satu uyah, yang satu uyo. Kan mirip itu. Tuh, nggak bisa terus mbak-mbaknya datang cantik-cantik, namanya orang bang, tapi kecantikannya ini karena bedaknya orang Prancis. Kalau bedak lokal beras ditumbuk ya belum kabeh. Ya ini loh, hal-hal seperti nggak bisa berdiri sendiri.
Pengajian ini tenang karena ada AC-nya. AC-nya yang bikin siapa? Ya orang lain. Jadi dunia ini bareng-bareng. Makanya kalau orang baik jangan merasa baik sendiri. Nah itu, jadi jangan sekali-sekali. Tiba-tiba orang, tiba-tiba kita, orang kaum muslimin, tiba-tiba muslim anti Cina. Lah ya ntar dulu. Sampean gimana mau anti Cina? Wong kalau wudhu itu pabriknya juga pipanya itu yang nyiapkan Mas Pion. Rokok ya dari gudang garam, Sampurna, Jarum Kudus. Itu. Lo kan nggak bisa. Bunuh Yahudi. Lah yang bikin pesawat orang Yahudi. Lah kalau orang Yahudinya mati kita pergi haji ngelangi. Ya bisa. Ini bank syar'i. Ini ya, semua bank sebenarnya syar'i. Cuman bahwa kemudian kan memang ada ilmunya. Lah kok tiba-tiba ilmu perbankan disebut ilmu konvensional, yang ini syar'i. Ini kan orang mengada-ada saja karena nempelnya tetap nempel di bank konvensi. Oh, nah bukan bank mandi yang independen, bukan. Ayo, Indonya kan tetap di Indo bank konvensional. Apa ada kemudian bank yang murni syar'i gitu? Nggak ada, semua nempel di bank konvensional. Ujungnya di mana? Di bank devisa New York, di Wall Street. Seluruh sistem transaksi perbankan dikontrol oleh Wall Street. Yang punya siapa? Yahudi. Dia punyanya Rothschild, Rockefeller. Nah investasinya di mana duit itu? Pinjamkan ke Amerika. Amerika bisnisnya apa? Ya ada Las Vegas, ada apa macam. Dia mau ngomong apa kan? Nah, makanya itu termasuk kiai hati-hati. Rokok haram ini ya masalah. Karena 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Rokoknya haram, cukainya kah? Haram. APBN-nya kah? Haram. Untuk bangun jalan-jalannya kah? Haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Jadi kalau mau nggak ngerokok ya nggak ngerokok gitu aja, nggak usah pakai cari dalil haram gitu loh. Loh, ini kan kadang kita ini mencari payung yang ekstrim, yang akhirnya kemudian membuat diri kita menjadi sulit. Inilah. Sekarang coba, seluruhnya kan masih nginduk di bank konvensional, nggak ada yang mandiri, independen, murni dikelola gitu. Kecuali Baitul Mal wa Tamwil, BMT, mandiri itu Baitul Mal wa Tamwil. Gitu loh. Tapi punya Baitul Tamwil nggak punya Baitul Mal, sehingga kalau ada yang kreditnya macet nggak ditanggung sama Baitul Mal, tapi dikejar kayak Bang Plecet, ini sama aja. Bro ini jadi ntar dulu, makanya jangan aneh-aneh gitu. Nah ini sebentar lagi juga akan ada saling menekan gitu, karena alur uang yang sekarang bertahan di Wall Street bergeser ke kekuatan kelompok baru namanya Shanghai Corporation. Itu ada di Cina dan sekitarnya sana, geser ke sana karena yang bertahan di Wall Street lebih banyak investasi untuk industri berat, industri perang. Nah kalau industri perang serapannya kecil karena kekerasan dan peperangan, itu serapannya paling tank, paling rudal. Tapi kalau dunia ini dalam perdamaian serapannya besar, jual tisu, jual alis, jual idep, itu aja berat di situ. Itulah masih banyak. Nah makanya dulu wanti-wanti awas geser Amerika Cina ributnya itu. Ini pertarungan uang dunia sebenarnya, pertarungan uang dunia. Kita dipaksa. Kalau dulu Indonesia pernah dipaksa untuk ikut blok Amerika apa blok Soviet setelah Hitler jatuh tahun 48. Nah sekarang sama, kita dipaksa ikut Amerika apa ikut Cina. Nah akhirnya kemudian yang pro Amerika ya anti Cina, yang pro Cina anti Amerika. Ya akhirnya yang diprovokasi anti agama itu Cina karena ateis, padahal Cina sudah lama nggak ngurus agama, yang penting produktif. Di Cina kok Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Di Cina Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk gitu. Nah Tuhan kalau terlalu berkuasa dinaiki Sun Gokong, dobrak-abrik kekuasaannya gitu. Nah inilah. Nah kadang di dunia perbankan ini karena orang-orang ini profesional, dari kecil belajar perbankan, begitu mulai tua mulai belajar ngaji, gak ketemu kiai akhirnya browsing. Nah ini yang sering terjadi masalah di situ. Tiba-tiba terus ini semuanya pengen syar'i sampai resign sampai apa. Itu sama dengan kiai. Bisa aja kiai ini baca ilmu kedokteran, saya juga bisa. Teori kedokteran bisa saya baca, tapi kalau saya masuk ruang bedah mati semua. Sama begitu. Jadi banyak sekarang kan tua-tua perbankan, tiba-tiba terus kena isu bank
apa syariat apa lah, ya sudah akhirnya kemudian milih yang syari, tinggalkan konvensional, resign karena pengen bersih. Kan banyak itu orang perbankan, kesian aja dia korban hoak, sementara dia nggak akan pernah pisah, dia masih pakai ATM kemana-mana. Yang syari setelah itu masuk konvensional, sama aja. Sebenarnya perbankan itu sama, hanya masalahnya dipersoalkan kan masalah akad, masalah akad sesungguhnya. Nah cuman kalau akad itu sesuai dengan fikih ya ketemu, ada nasabah datang, Mas ngapain? Aku mau nitip uang. Ya sudah, nanti uang ini uang usaha, ya sudah nanti tak kasih anulah, tak kasih rewardnya sekian, akhirnya menjadi duitnya bank, yang bekerja bank. Ada orang datang lagi, mau ngapain? Mau pinjam. Loh tapi ini kan duitnya orang itu dititipkan ke saya, tadi kesepakatan saya dan dia, saya akan usaha pakai reward dari usaha itu, tiba-tiba duitnya kamu pakai, berarti kan kalian juga harus tanggung. Oh ya nggak apa-apa, ya sudah tanda tangan. Kalau semua nasabah didatangi dengan kalimat begitu, capek sampai ente tenaga kamu, dibikinlah form kesepakatan antarodin. Nah itu yang sering dipersoalkan sebagai tentang akad yang bermasalah. Kalau mau pakai asli ya gitu. Sama kalau kita ke Indomaret, haram semua. Mestinya kan kalau kita ke Indomaret kan kita tanya, ini harganya berapa? Sekian. Ya sudah, ini duitnya. Ya udah saya jual. Ya sudah saya beli. Udah. Sekarang apa gitu masih ada? Ya nggak ada. Sampai gepeng juga capek yang ngadepi ngono gitu, utetmu bundet ya urane. Oh zaman sudah seperti ini. Sampai ini saya ngomong, "Cek, gojek, aku tuku." "Oh, enggak tak tukokno, iki duit urane." Wong itu otomatis dengan sendirinya. Nah orang masih mempersoalkan itu sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan. Sementara pada saat yang sama dia nggak bisa ngontrol istrinya. Istrinya kemana-mana masih pakai ATM, pakai uang. Itu beli mobil pakai uang. Masuknya mobil ke Indonesia juga pakai sistem perbankan. Mana bisa sekarang? Jadi kelihatannya di hilir dia bersih, tapi hulunya ya jeblok juga. Memang ada barang masuk tidak pakai letter of intent, nggak pakai bill of lading, nggak ada, masih pakai itu semua. Itu urusannya perbankan. Jadi kelihatannya di sini itu berbentuk mobil, tapi faktornya itu faktor perbankan semua. Dulu kadang, oh ini nggak usah gitu. Orang seperti sekarang tiba-tiba mengatakan gambar haram. Lah kalau gambar masih haram ya sudah. Kamu kalau foto KTP nggak ada fotonya. Wah ini. Makanya dulu kita ngaji. Makanya sudahlah kalau motong kambing itu ada darahnya itu najis. Makanya kalau kemudian pengen nggak najis ya nggak usah dibersihkan. Kalau kamu niat membersihkan darah itu najis, begitu najisnya darah itu masih ada, maka kemudian haram semua ya sudah diambil aja semua, nggak usah dicuci gitu aja, kok susah. Nah, kita ini kadang orang merasa bersih di sini, hilirnya, hulunya ya sama aja. Akhir-akhir ini kan banyak orang pengen ini si hulunya, oh sama aja. Negara yang bikin kesepakatan. Nah kalau itu semua terus tiba-tiba hari ini, itu makanya kan kita ini kadang ada sesuatu yang kita kerjakan, tapi sesungguhnya kita ini nggak bisa meninggalkan. Nah ini yang akhir-akhir ini banyak orang berbicara macam-macam lah, konsep-konsep baru sekarang ini, baru banyak sekali. Yang kadang malah kitanya repot. Nggak bisa, ini dunia kok, manusia ini dunia. Makan padi pupuknya subsidi perbankan. Apa sekarang? Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Loh artinya makanya itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, yang nggak usah dibahas teman-teman, karena zamannya berubah. Dulu orang sibuk dengan korban unta. Lah kalau masih di Arab sana masih bisa. Nabi nggak pernah korban unta, nggak pernah korban sapi. Tapi di sini korban unta, tangkap polisi, mau nyuri untanya kebun binatang. Begitu gak ada habisnya. Jadi makanya relax aja, santai aja, sudah perbankan ya perbankan, jalani gitu aja. Kita haji lebih murah dengan adanya bank. Dulu sapi berapa puluh, sekarang sapi 2 cukup, karena dijamin oleh bank. Makanya kita ini alhamdulillah gitu lah. Ada sebuah sistem baru. Nah kebetulan sistem keuangan itu yang bikin ya memang mereka orang-orang yang bukan muslim, akhirnya mempermudah kita melakukan transaksi. Sama
mereka juga bikinkan kita kendaraan sehingga perjalanan kita lebih mudah karena pakai kendaraannya diterima, banknya ndak. Lu kan dua sulit ini kita tadinya susah, maka orang Yahudi, orang Nasrani bikinkan WhatsApp. WhatsApp itu produk sana, bayarnya tetap ke Mark Zuckerberg, duitnya Mark Zuckerberg diputer di mana? Di bank konvensional. Loh, kendaraan apa? Banknya nggak mau, kendaraannya mau. Jadi seolah-olah produk dari sana itu semua harus dihindari. Padahal yang mereka persoalkan cuma bank, seluruh produk yang lain diterima dengan lapang dada. Google diterima, kita bisa pakai Google. Padahal Google itu terserah kita. Mau kita tanya urusan Tuhan sampai urusan setan dia tahu. Jadi banknya dipersoalkan, tapi produk yang lain enak. Nah kalau kemudian kita mau fail nggak bisa. Itulah makanya kan kita ini menghadapi problem-problem yang hari ini sebenarnya itu sesuatu yang sudah lewat, terutama oleh Allah sudah diselesaikan problem itu ketika Nabi dimintakan naik ke langit untuk ketemu di Lauhil Mahfudnya Allah sana, ya sudah clear problem Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa ini diklirkan. Problem Yahudi dan Nasrani dan Islam ini diselesaikan dengan lakum dinukum waliyadin. Tapi problemnya kan sekarang alladzi barokna haulahu itu, bahwa Eropa ini yang bangun ya orang Yahudi Nasrani, yang sini yang bangun orang Islam, ketemu di satu titik. Ketemu titik kan, barokah Masjidil Haram ya kita rasakan, orang Eropa merasakan barokah Masjidil Aqsa. Nah urusan Tuhan kita udah selesai, sudah lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan agama itu sisi kemanusiaannya ketemu di perbankan, ketemu di keuangan, ketemu di handphone, ketemu di mana-mana. Nah hal seperti itu makanya sudah agama itu longgar, nggak sempit dari masalah kayak gitu. Masa urusan pawang hujan aja sampai musyrik-musyrik kayak gitu. Pawang hujan kan urusan survival dulu, semuanya urusan survival. Itu sebelum ada mobil orang takut kehujanan, bagaimana caranya nggak kehujanan? Itu sebelum ada mobil orang kalau masuk hutan ketemu ular, bagaimana caranya nggak digigit ular? Maka ada pawang hujan, ada pawang ular, pawang harimau, pawang buaya. Pawang yang lain kita nggak ribut, tapi pawang hujannya kita yang ribut. Loh, pawang buaya kalau orang masuk sana buaya dimakan buaya. Karena manusia itu memang rusuh dari dulu. Karena kita pendatang dan kita rusuh dari awal. Kita ini paling rusuh kalau kita mau bikin rumah aja ngerusak hutan. Rumahnya monyet, rumahnya apa dirusak semua. Mau bikin rumah batu rusak gunung, itu mau makan aja membunuh ayam, membunuh ikan. Mau bikin lapangan sepak bola rusak rumahnya yuyu. Sama, jadi memang manusia itu begitu. Makanya musuhnya banyak, cuman beda-beda. Zaman Nabi Adam musuhnya dinosaurus, manusia mati berkali-kali dimakan dinosaurus itu, tapi manusianya dinamis, menang. Manusia pernah berlawanan dengan kodok di zamannya Nabi Ibrahim, manusianya kalah, mati berapa ribu. Setelah itu menang, kodoknya digoreng. Manusia bermusuhan sama nyamuk, lama sekali manusia mati dimakan nyamuk. Tapi lama-lama ketemu belkina, ketemu lavender, nyamuknya kalah. Manusia pernah lawan kutu, habis manusia itu zaman Nabi Musa dimakan kutu. Sekarang kutunya habis, kenapa ditok? Jadi selalu begitu, manusia itu dinamis.